Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Orang-orang Yahudi sebenarnya pada zaman Perjanjian Lama merayakan Pentakosta karena mereka bersuka cita, bersyukur atas hasil panen, atas berkat Tuhan yang melimpah dalam usaha pertanian mereka. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua kita bisa melihat bahwa Pentakosta adalah saat di mana Roh Kudus diberikan kepada kita semua orang-orang percaya gereja Tuhan. Karena itu kita pantas bersuka cita oleh karena kita tidak ditinggalkan sendirian sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak menjadi yatim piatu di dunia ini, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menyertai kita, yang bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita bukan hanya bersuka cita oleh karena hal itu, tetapi juga menjadikan alasan bagi setiap kita untuk berani melangkah menghadapi pergumulan, persoalan, dan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan belajar tentang bagaimana di hari Pentakosta ini kita menggelorakan karunia Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya bukan hanya untuk menyatakan power, dunamos, kuasa, tetapi juga untuk memperlengkapi setiap kita orang-orang yang percaya yang dilahir barukan di dalam Dia dengan karunia-karunia rohnya. Itu sebabnya saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan tentang bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan, dicurahkan atas setiap kita gereja Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus sekali lagi bukan hanya dicurahkan untuk memberi kita kuasa, bukan hanya untuk memberi kita kemampuan, kekuatan menjadi saksi, tetapi juga untuk memiliki kemampuan atau pengurapan di dalam melayani Dia. Saudara, kita semua dicurahi oleh Roh Kudus karunia-karunia atau karismata, karunia-karunia rohani yang diberikannya bagi setiap kita. Nah, karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gerejanya, supaya gerejanya bisa mendapatkan perlengkapan di dalam pelayanan. Kalau kita lihat yang pertama di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 yang kita baca tadi, maka kita menemukan di sana ada karunia-karunia motivasi. Saudara, karunia motivasi adalah karunia yang dapat dipergunakan di dalam tubuh Kristus untuk saling menunjang di dalam pelayanan, untuk saling memperlengkapi di dalam pelayanan. Jika kita lihat karunia ini lebih bersifat alamiah, sebagaimana kalau kita lahir secara jasmani mendapatkan bakat, maka ketika kita dilahir barukan di dalam Kristus, kita juga memiliki karunia-karunia rohani secara alamiah ini. Itu sebabnya beberapa karunia yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 tadi meliputi beberapa hal ini. Bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan teguran, menyampaikan firman. Itu adalah bagian yang kita bisa lihat di dalam karunia ini. Kemudian ada melayani, do something, melakukan sesuatu.
Kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat contoh antara Maria dan Marta. Marta adalah contoh tentang bagaimana dia melakukan sesuatu untuk melayani. Yang dipersalahkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan apa yang dia kerjakan dengan mempersiapkan makanan dan minuman karena ada tamu yang datang ke rumahnya, tetapi yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah motivasi kenapa dia mengerjakan itu. Rupanya Marta melakukan itu dengan sesuatu yang keliru, motivasinya. Tetapi kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa melakukan sesuatu, melayani adalah bagian dari karunia Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ada juga disebut di dalam bagian itu karunia untuk mengajar. Bagaimana seseorang secara sistematis bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kepada orang percaya, kepada orang-orang yang diajarnya. Ada juga karunia untuk menasihati. Dia adalah seorang counselor. Dia adalah seorang yang ketika orang lain datang kepadanya untuk curhat, menyatakan persoalannya, menyatakan pergumulannya. Orang dengan karunia alamiah menasihati ini, karunia menasihati ini bisa kemudian menolong orang lain untuk keluar dari pergumulan itu. Ada juga mereka yang dipanggil untuk membagi-bagikan sesuatu. Dan ini adalah sesuatu yang berhubungan juga dengan menunjukkan kemurahan. Dan Tuhan juga menyatakan karunia rohani memimpin di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini. Saudara, kita bisa melihat di dalam bagian tadi bahwa karunia-Nya bisa berbeda-beda. Tetapi itu selalu berasal dari satu sumber yang sama. Berasal dari Roh Kudus yang sama. Dia meminta supaya kita menemukan, mengerti, mengetahui kira-kira karunia rohani motivasi apa yang dititipkan bagi setiap kita. Hendaklah kita melakukannya bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi saudara, kita mau menggali, menemukan karunia-karunia itu untuk membangun orang lain. Kita harus menunjukkan karunia-karunia rohani itu di dalam gereja lokal, di mana kita berbakti, di mana kita beribadah, di mana kita memiliki komunitas. Sehingga kita semua masing-masing, meskipun punya karunia-karunia yang berbeda-beda, tetapi ketika kita menggelorakan semuanya itu bersama-sama, saya percaya kita akan menjadi gereja Tuhan yang efektif. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang saling memberkati satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya dipanggil dengan karunia rohani tertentu, saudara punya karunia rohani yang lain dari Tuhan. Tetapi kita semua ada di dalam kesatuan tubuh Kristus untuk menggunakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita menggali, mencari, menemukan apa karunia rohani yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ada karunia manifestasi Roh Kudus. Kalau di dalam Roma pasal 12 tadi kita belajar tentang karunia motivasi, di bagian ini kita belajar tentang karunia yang dimanifestasikan secara spontan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan di dalam nas itu dikatakan demikian, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Ayat 11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kita bisa melihat di dalam nas tadi bahwa ada 9 setidaknya karunia manifestasi yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Karunia ini biasanya bersifat spontan, dimanifestasikan Roh Kudus untuk kepentingan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia ini. Kalau yang pertama tadi karunia motivasi untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain, tetapi peralatan atau kelengkapan yang kedua ini, karunia manifestasi Roh Kudus ini adalah sesuatu yang spontan diberikan oleh Roh Kudus kepada gerejanya dalam kepentingan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu di dalam nas tadi disebutkan beberapa karunia yang dinyatakan oleh Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Bagaimana seseorang kemudian bisa menyatakan sesuatu karena hikmat Roh Kudus menguasai dia. Lalu berkata-kata dengan pengetahuan atau marifat. Sebelumnya tidak pernah mempelajari, tidak pernah tahu latar belakangnya, tetapi karena Roh Kudus menyatakan kata-kata pengetahuan kepadanya, dia bisa mengerti sesuatu, dia bisa menyampaikan sesuatu di dalam kesaksiannya. Kepada yang lain, Roh yang sama memberikan iman, sesuatu untuk bertahan, sesuatu untuk melawan kemustahilan, sesuatu untuk melawan atau menentang situasi yang sulit di dalam kehidupannya, tetapi dia punya iman yang luar biasa karena Roh Kudus menyatakannya. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ketika dia melayani orang-orang yang sakit, dia menumpangkan tangan, dia cenderung lebih mudah akan menyatakan mujizat kesembuhan itu karena dia punya karunia manifestasi Roh Kudus ini. Ada juga orang-orang tertentu yang dipanggil dengan karunia mujizat, bernubuat, menyatakan sesuatu untuk masa yang akan datang. Ada orang-orang yang juga dipanggil untuk membedakan bermacam-macam roh. Dia bisa tahu, memahami roh apa yang sedang bekerja, apa yang menguasai sebuah wilayah tertentu, sehingga kemudian dia membedakan itu semua. Ada yang memiliki karunia untuk berbahasa roh, berbahasa lidah, dan kemudian juga ada orang-orang yang dipanggil untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Saudara, rupa-rupa karunia rohani ini, karunia Roh Kudus ini dikaitkan dengan pelayanan kita di dalam 1 Korintus 12 ayat yang kelima. Dan juga dikaitkan dengan berbagai perbuatan-perbuatan ajaib yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita punya kelengkapan-kelengkapan rohani ini untuk melayani, untuk berada di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kesaksian kita. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kita akan menjadi saksinya. Saksi di tengah-tengah dunia ini mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Percayalah bahwa Tuhan yang menuntun kita, menyertai kita di dalam kesaksian kita, akan menyatakan karunia-karunia rohani itu supaya pelayanan kita, kesaksian kita lebih efektif lagi. Suatu kali dalam sebuah pelayanan di daerah tertentu, saya tergerak untuk mendoakan seorang anak muda. Dan saya tidak tahu, tidak mengenal nama anak muda itu ketika dia maju ke depan di dalam altar call. Dan kemudian ketika saya mendoakan anak muda itu, saya melihat bagaimana dia menangis. Dan sesudah ibadah selesai, anak muda ini kemudian mendekati saya. Dia menyatakan tentang bagaimana Bapak bisa tahu situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kan kita baru berjumpa sekarang, kita baru ketemu sekarang, kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Saya pun heran karena saya sudah lupa saya mendoakan apa karena ada begitu banyak orang yang tadi didoakan dan maju ke depan. Saya tidak bisa mengingat satu demi satu orang-orang itu dan saya pun memang tidak mengenal orang itu. Tetapi ketika dia berkata, kok Bapak bisa memahami
apa yang menjadi pergumulan saya sehingga Bapak mendoakan itu. Saya percaya ini bukan karena saya yang tahu, saya yang bisa, saya yang mengerti. Tetapi Roh Kudus menyatakan karunia manifestasinya, mengungkapkan kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan di dalam apa yang saya doakan atas anak muda ini. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ada di lapangan pelayanan, maka perlengkapan-perlengkapan rohani yang kita perlukan disediakan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita melayani Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari atas, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, bukan dengan hikmat kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan gelar, bukan dengan posisi yang kita miliki, tetapi mari kita melayani karena perlengkapan-perlengkapan rohani yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, kita akan belajar soal karunia jawatan di dalam pelayanan. Roma 12 ayat 6-8 menjelaskan kepada kita tentang karunia motivasi, karunia rohani alamiah. 1 Korintus 12 tadi menyatakan tentang karunia-karunia manifestasi yang berasal dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, karunia jawatan pelayanan dinyatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan juga memperlengkapi gerejanya dengan jawatan pelayanan, dengan leadership, dengan kepemimpinan. Dan kita bisa melihat di sini ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar. Di dalam gerejanya, Tuhan mau supaya mereka semua ini, nabi, rasul, gembala, pemberita Injil, dan pengajar, disiapkan Tuhan untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Yang dilakukan oleh kelima jawatan pelayanan ini adalah untuk melatih jemaat Tuhan, melatih semua orang percaya. Melatih untuk apa? Melatih untuk melayani. Orang percaya, jemaat Tuhan secara keseluruhan adalah pelayan-pelayan Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani, melakukan pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa ternyata pelayanan di dalam gereja Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu. Pelayanan bukan sesuatu aktivitas yang dikerjakan di atas mimbar. Bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena kita tahu dari Efesus pasal 4 ayat 11, ayat 12, bahwa pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus adalah sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh semua orang percaya. Orang-orang kudus berbicara soal semua orang percaya, semua jemaat Tuhan. Kita semua punya panggilan untuk melayani Tuhan. Meskipun karunia-karunia rohani kita berbeda-beda. Tetapi kalau Tuhan memanggil pemimpin-pemimpin, nabi, rasul, penginjil, gembala, dan pengajar di dalam gereja Tuhan, mereka bukan show off, mereka bukan yang melayani lalu dilihat oleh jemaat, tapi mereka memperlengkapi jemaat untuk melayani. Karena itu saudara, jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri, jangan puas menjadi penonton di dalam gereja Tuhan. Tetapi mari kita melibatkan diri di dalam pelayanan. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang mau diperlengkapi, menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, untuk melayani Dia. Dan biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan, karena ada hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu yang sudah dipanggil memperlengkapi kita, menolong kita menemukan karunia rohani kita, menempatkan kita pada posisi yang tepat, pada posisi yang cocok, sehingga pelayanan kita akan menjadi efektif dan efisien. Tidak ada penonton di dalam pelayanan. Karena kalau ada yang menonton di dalam pelayanan, biasanya nanti akan saling menjatuhkan. Biasanya nanti akan memberikan kritik, memberikan masukan-masukan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri supaya dipuaskan.
Tapi kalau kita adalah pemain, kalau kita bersama-sama turun ke dalam gelanggang pelayanan, maka kita bisa saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Dan satu-satunya penonton yang menikmati pelayanan kita adalah sepasang mata di atas sana, sepasang mata Tuhan yang akan memberikan mahkota pahala upah surgawi bagi kita yang melayani dengan motivasi yang tulus, dengan motivasi yang benar. Karena itu saudara, perlengkapan-perlengkapan rohani ini adalah segala hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita untuk kita gunakan di dalam pelayanan. Mari kita ingat, ada karunia motivasi, ada karunia manifestasi, ada karunia jawatan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan semuanya itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerti, ketemu, memahami karunia-karunia itu di dalam diri saya? Saudara, kita tidak bisa langsung melihat ketika kita menemukan atau ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, oh karunia rohani saya ini. Kita harus melewati proses, dan proses itu adalah hal yang seharusnya kita lewati, kerjakan di dalam kehidupan kita. Cara yang paling mudah supaya kita bisa menemukan karunia rohani di dalam diri kita adalah kerjakan saja segala hal yang dipercayakan kepada kita, atau kerjakan saja semua hal yang bisa kita coba di dalam pelayanan kita. Ketika kita dilahirbarukan, ketika kita tergabung dalam sebuah gereja lokal tertentu, ketika kita ada di dalam komunitas umat percaya, maka ada banyak kesempatan-kesempatan terbuka untuk melayani Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan adalah kerjakan saja, ambil saja bagian kita, lakukan saja. Dan untuk itu memang perlu proses, perlu waktu. Tetapi lambat laun Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita kepada apa yang kita sebut dengan passion. Apa yang kita sebut dengan sesuatu yang ketika kita mengerjakannya dengan penuh gairah. Ada orang-orang tertentu yang mulai menemukan bahwa, oh saya sepertinya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang counselor, menjadi seorang yang menasehati. Saya sudah melakukan segala hal, dan rupanya kalau saya melakukan ini kok saya enjoy betul. Saya menikmati sekali dengan apa yang saya kerjakan ini. Tanda-tanda awal itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa oh Tuhan kelihatannya memanggil kita. Karena itu lakukan saja, kerjakan semua hal yang kita bisa lakukan di dalam pelayanan. Sampai Tuhan terus menuntun kita, mengerucutkan panggilannya secara khusus di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan ketemu satu dua hal yang ketika kita melakukannya, kita suka, kita senang, kita enjoy dengan hal itu. Itu cara pertama supaya kita bisa menemukan karunia rohani apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Kalau sudah kita ketemu dengan satu atau dua hal yang paling menonjol dari daftar-daftar tadi, maka kemudian kita harus melakukan itu dengan tekun. Melakukan itu secara kontinu, kerjakan itu. Dan langkah kedua yang kita bisa lakukan adalah mintalah pendapat orang lain. Supaya mereka memberikan penilaian, mereka memberikan evaluasi kepada kita. Kira-kira ketika kita melakukan itu, apakah kita menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Dan masukan orang lain adalah hal yang sangat penting. Siapa orang lain yang dimaksud? Dia bisa pemimpin kita, dia bisa anggota keluarga kita, dia bisa teman satu komsel atau satu komunitas kecil di mana gereja kita ada. Sehingga masukan-masukan mereka adalah tanda-tanda yang lain dari panggilan Tuhan atas kita melalui karunia-karunia rohani itu. Kita mungkin bisa berkata, oh saya ini orang yang dipanggil Tuhan untuk karunia mengajar. Tapi pada waktu kita minta pendapat orang lain, ternyata mayoritas orang lain
tidak mengatakan itu, maka kita harus mengecek lagi, maka kita harus mengevaluasi lagi. Jangan-jangan memang saya tidak dipanggil oleh Tuhan dengan karunia mengajar. Apa kata orang lain? Apa kata pemimpin rohani kita? Apa kata orang yang sangat dekat dengan kita, mengerti kita, sahabat kita? Itu akan menjadi petunjuk berikutnya dari karunia-karunia rohani itu. Kalau orang lain mengatakan, wah kalau kamu yang melakukan ini, kami diberkati. Kalau kamu yang melakukan ini bisa cepat, bisa sasarannya sampai kalau kamu yang memimpin, kamu akan menjadi alat Tuhan yang efektif dan efisien. Kalau orang-orang lain mengatakan itu kepada kita, maka sekali lagi itu menjadi sebuah menanda bahwa kita dipanggil Tuhan di dalam bagian itu. Mari kita gali, mari kita temukan. Pertama-tama lakukan saja semuanya. Nanti akan ada saringan-saringan di dalam waktu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai kemudian kita meminta pendapat orang lain. Apakah ini memang yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya sehingga orang lain bisa menjadi berkat. Kalau dua hal itu kita lakukan di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita secara pribadi, saya percaya karunia-karunia itu adalah karunia-karunia yang akan semakin tajam, kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Pentakosta bukan hanya berbicara tentang Roh Kudus yang turun dan memberi kuasa, tetapi Pentakosta juga berbicara tentang karunia-karunia yang disiapkan Tuhan bagi kita gerejanya. Dan karunia-karunia itu adalah hal yang harus kita eksplorasi dan kemudian kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang memiliki karunia-karunia rohani yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan itu. Mari kita temukan, mari kita gali, dan mari kita kerjakan pelayanan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sekali lagi selamat merayakan Pentakosta, dan biarlah kiranya Tuhan akan menunjukkan kepada kita karunia-karunia yang luar biasa itu bagi efektivitas pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami bukan saja diselamatkan di dalam Kristus, tetapi kami juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, menjadi rekan sekerjamu. Dan bukan itu saja, sebagai rekan sekerjamu kami diperlengkapi dengan kuasa, dengan karunia rohani dari tempat yang maha tinggi. Dan karunia-karunia rohani itu adalah perlengkapan-perlengkapan yang akan membuat kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Tuhan, kalau kami belum menemukan karunia itu, tunjukkan kepada kami, nyatakan kepada kami, dan biarlah kami hidup sesuai dengan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.